Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Salah satu titik penting untuk penyambungan layang LRT Jakarta adalah di Simpang Ahmad Yani. Di sini ujung dari layang LRT Jakarta yang menggunakan metode balance cantilever sudah sampai di atas layang Tol Wiyoto Wiono. Dan itu yang dari arah Pramuka. Sedangkan yang dari arah Jalan Pemuda masih berada di atas flyover Ahmad Yani yang kita lewati. Nanti kedua layang ini akan tersambung di sisi tengah tol. Kemudian dapat ditempatkan bantalan-bantalan rel dan juga rel kereta LRT agar dapat dilewati. Satu hal lagi yang kita lihat sudah ada progresnya adalah penyambungan dari pilar-pilar setelah underpass Pramuka menuju ke flyover Pramuka dengan menggunakan steel box girder oleh Wagner Biro. Baik, sebelum kita lihat lebih detail di sana, ini adalah proses penyambungan layang LRT Jakarta di atas Tol Wiyoto Wiono menggunakan metode balance cantilever. Cantilever adalah proses konstruksi yang tidak menggunakan penopang di bagian bawah, jadi layang itu dicor sedikit demi sedikit sehingga sampai ke arah tengah bertemu dengan cor-coran layang juga dari sisi sebaliknya dan tersambung. Nah, balance itu pekerjaannya dilakukan secara seimbang di atas pilar, yaitu di kedua sisi, agar tidak mudah bengkok atau juga patah layangnya. Kurang lebih seperti ini proses pengecoran yang dilakukan untuk metode balance cantilever. Dibuat pondasi, kemudian dibuat kolom ataupun tiang sampai ke atas dan pier head-nya dicor. Ya, agak berbeda memang ukuran pilarnya dan juga bentuk pier head-nya dengan yang lain yang ada di Jalan Pemuda atau juga di Jalan Pramuka, khususnya di bagian ujung yang akan menyeberangkan layang ini ke arah Pramuka. Nah, bagian kepalanya itu disambungkan dicor ya sedikit demi sedikit di dua sisi sehingga itu balance. Jadi kalau sisi yang ke timur dicor, maka dilanjutkan dengan sisi yang ke arah barat ataupun menyeberang tol, sehingga semuanya menjadi panjang dan tersambung dengan yang ada di pilar seberang. Nah, setelah dicor ini dikuatkan dengan sling. Slingnya sampai ke arah cor-coran untuk sisi sebelahnya. Jadi benar-benar seimbang ataupun balance. Diperpanjang terus-menerus hingga bagian dari layang itu mencapai layang yang dari sisi pilar sebelahnya. Jadi tersambung di bagian tengah ya, kurang lebih seperti itu. Begini. Sehingga membentuk jembatan layang yang dapat dipergunakan oleh apakah itu kendaraan ya, jalan tol atau juga untuk penempatan rel kereta. Ini contohnya untuk jalan tol. Baik, dari arah Jalan Ahmad Yani kita dapat melihat bagian ujung dari layang LRT Jakarta yang tadi menggunakan metode balance cantilever telah dicor sampai ke atas flyover Ahmad Yani dari pilar ujung Jalan Pemuda. Sedangkan yang Jalan Pramuka itu bagian ujung dari layang yang dicor sedikit demi sedikit sudah ada di atas Tol Wiyoto Wiono. Nampaknya jarak yang akan dicapai ya sekitar 20 meter lagi sehingga bisa tersambung. Untuk ground clearance dari atas flyover ini ke bagian bawah dari layang yang sedang dikerjakan adalah 5 meter. Jadi kendaraan-kendaraan yang tingginya lebih dari itu maka sebaiknya menghindari jalur tersebut. Baik, kita akan melihat stasiun demi stasiun yang ada di sepanjang jalur yang sudah selesai. Nah, ini adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun. Lebih detail bisa dilihat di media sosialnya Waskita. Bagian atasnya sudah diatap dengan sempurna, kemudian ditaruh solar panel untuk penyimpanan catu daya dan dapat dipergunakan untuk operasional stasiun. Ini adalah stasiun berikutnya, itu stasiun Pramuka BPKP, berada di dekat gedung BPKP. Masih pengerjaan atap dan area yang ada di sekitar peron serta di bagian bawah di lantai concourse ya. Untuk rel kereta sudah terpasang dengan baik. Kemudian stasiun berikutnya adalah stasiun Pasar Pramuka yang dalam tahap 50% pemasangan rangka-rangka untuk atap ya. Kemudian lantai-lantainya juga masih disambungkan, berbeda dengan yang tadi di Pasar Pramuka. Nah, selanjutnya dari stasiun ini menyeberang lintasan kereta aktif yang sudah tersambung sebelumnya dan
dari underpass ini akan disambungkan ke arah flyover Pramuka. Lanjut, stasiun berikutnya adalah stasiun Matraman. Pengerjaan dari rangka-rangka atap mungkin sekitar 75% saat ini, karena ini adalah pada tanggal 25 November lalu. Lalu setelahnya ada stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nah, stasiun ini berada di pinggir dari aliran Kali Ciliwung, masih dalam tahap penyiapan dari struktur lantai. Dari desain dapat kita lihat setiap stasiunnya terintegrasi dengan halte Transjakarta. Rawamangun sendiri terintegrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri, Pramuka BPKP dengan Simpang Pramuka, Pasar Pramuka dengan halte Pasar Genjing, Stasiun Matraman dengan Transjakarta Matraman, dan Stasiun Manggarai dengan halte Transjakarta Manggarai. Sedikit kita lihat secara perencanaan, pada tahun 2019 LRT Jakarta telah beroperasi dari Pegangsaan 2 sampai ke arah Velodrome, namun belum ada sambungan. Lalu dibuatlah ataupun dibangun berikutnya LRT Jabodebek ya, dari arah Duku Atas sampai ke Bekasi Timur atau juga ke Tambun Selatan serta ke arah Cibubur. Ini adalah jalurnya. Jadi pada tahun 2019 dioperasikan LRT Jakarta itu stop, dan kemudian pada tahun 2023 dilanjutkan kembali yang dari arah Velodrome di groundbreaking sampai ke arah Manggarai. Duku Atas sendiri itu memang disiapkan untuk menjadi titik transit oriented development ataupun TOD yang besar, di mana akan bertemu jalur-jalur dari berbagai moda transportasi. Yang biru ini adalah LRT Jakarta dari arah Duku Atas sampai ke arah Cibubur ataupun Harjamukti. Nah, ini yang ditunggu fase 2-nya dari Harjamukti sampai ke arah Bogor, karena hingga saat ini LRT Jabodebek juga telah menjadi pilihan utama untuk menuju ke pusat kota Jakarta dari timur atau juga dari arah selatan. Nah, tahun 2023 ini sedang diteruskan pekerjaan pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang masih sampai sekarang ya, dan stasiun-stasiunnya adalah Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai. Ini ada di Tori Transit, boleh dilihat di media sosialnya. Dari Manggarai ini fase 1C ke arah Duku Atas, namun kita belum ketahui apakah bisa dilanjut tahun depan atau juga mungkin ya kemarin sempat akan memprioritaskan yang ke arah JIS terlebih dahulu dari Pegangsaan 2 seperti ini. Ada Kelapa Nias, Boulevard Kelapa Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, lalu Sunter Barat dan sampai di JIS. Nah, JIS sendiri itu juga akan ada stasiun KRL Ultimate. Apakah nanti bisa diintegrasikan, maka akan lebih baik. Ini kelanjutan dari fase 2 untuk LRT Jabodebek dari arah Harjamukti sampai ke arah Beranang Siang Bogor melewati Bojong Nangka. Rencananya dimulai di tahun 2030 ya kalau tidak salah di sini. Ini hanya rencana, kembali lagi ke pemerintah. Nanti melewati Gunung Putri, sirkuit Sentul sendiri dan sampai di Beranang Siang. Ada yang berharap untuk bisa sampai ke arah puncak ya. Namun kalau kita perhatikan secara kontur itu benar-benar mendaki. Belum diketahui teknologi yang bisa dipergunakan, apakah akan melanjutkannya dengan LRT Jabodebek atau dengan moda lainnya. Nah, yang ditunggu lagi adalah dari arah Rawamangun ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang melewati Pemuda Pulau Gadung, kemudian Klender, Pahlawan Leporusi, Kalimalang Pondok Bambu, dan juga ke arah Halim. Seperti ini. Nah, berikutnya yang sempat juga diwacanakan dan diinformasikan kemarin oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meneruskan ke arah Ancol. Ini ada JIS, Marta Dinata itu sudah ke arah Ancol, kemudian berujung di Raja Wali. Sebenarnya itu masih diteruskan lagi kemarin sesuai rencana ke arah PIK ya. Namun PIK sendiri yang kita perhatikan banyak pengguna kendaraan pribadi di sana. Nah, berikutnya tahun 2040 ini cukup lama ya. Di Dukuh Atas sebenarnya diteruskan ke arah Palmerah, GBK dan Senayan, serta ke arah Grogol ya, melewati Slipi dan Tomang. Nanti mungkin akan diteruskan juga sampai ke arah Bandara Soekarno-Hatta. Jadi jalurnya akan menjadi cukup panjang, dan ini memang yang diharapkan oleh masyarakat ya, karena moda-moda transportasi yang saat ini dipergunakan seperti KRL sudah benar-benar padat dan tidak memadai lagi.
Kalau kita gabungkan dengan MRT, kurang lebih seperti ini. Yang kuning itu MRT Timur Barat yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Baik, untuk lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Tori Transit yang tadi. Kita lanjutkan perjalanan dari ujung Jalan Pramuka ke arah barat. Ini adalah bagian layang dari pilar yang menggunakan metode balance cantilever, tapi yang ke arah barat di sini akan tersambung dengan pilar 50B yang sudah disiapkan juga. Itu rangka-rangka baja untuk menyambut dari layang LRT Jakarta tersebut. Selebihnya ke arah stasiun Pasar Pramuka sudah tersambung dengan baik, bahkan juga sudah dipagar deknya. Jalur cepat ditutup total, jadi ingin masuk ke jalur cepat ada di setelah stasiun. Bagian atas stasiun seperti yang tadi kita lihat sudah terpasang atap-atap ya dengan baik, hampir keseluruhan. Mungkin akan dilanjutkan dengan solar panel agar nantinya dapat menyerap sinar matahari dan menyimpannya serta mengkonversi ke energi listrik yang bisa dipergunakan untuk operasional stasiun sehingga lebih efisien. Ini bagian bawahnya sudah selesai ya. Untuk struktur lantai, baik itu lantai concourse, lantai pertama atau juga lantai peron, lantai paling atas. Area bagian pinggir yang di sisi utara itu sudah ada akses yang dibuatkan. Selanjutnya kita masuk ke jalur cepat ya. Ini adalah halte-halte Transjakarta yang masih perlu direvitalisasi ya, karena kalau kita lihat materialnya sudah berusia dan juga mungkin perlu diperlebar karena dibutuhkan oleh masyarakat yang jumlahnya makin banyak. Sedangkan pilar-pilar semuanya Jalan Pramuka yang ke arah barat ya, di sini sudah selesai. 74B, 73B kita lihat tinggal ditimbun saja bagian bawahnya sehingga rata. Dan sudah terpasang juga rel di bagian atas, nanti kita bisa lihat di video bagian belakang. Rapi ya. Tinggal mungkin memindahkan pohon-pohon ke area pinggir sehingga Jalan Pramuka dapat lebih lebar. Kemudian pinggir ada trotoar yang direvitalisasi yang memudahkan para pejalan kaki dapat menuju ke area-area transit halte-halte Transjakarta dengan lebih nyaman. Tentu pepohonannya juga dipindah seperti yang ada di Jalan Rasuna Said. Nah, terdapat lagi batang-batang girder yang masih belum dipergunakan di bawah dari pilar-pilar. Di sini 84, 85, 86 sampai ke arah ujung, di mana jalur cepat ini akan bertemu lagi dengan jalur lambat. Kemungkinan akan dipergunakan di sisi ke arah Jalan Tambak ya, yang masih belum tersambung di dekat flyover Pramuka. Karena di sana kalau ditempatkan mungkin akan makan ruangan ataupun space yang lebih banyak, sehingga arus kendaraan makin sempit jalurnya. Terima kasih Pak. Namun posisi Bapak kayaknya salah ini Pak, harusnya di bagian kiri ya Pak ya. Di bawah pilar-pilar ini kita bisa lihat rangka-rangka besi yang biasanya dipergunakan untuk pengecoran lantai di bagian pinggir. Sudah disiapkan karena di atas dari halte Transjakarta Pasar Genjing ini ada steel box girder yang membentang. Kemudian ini tadi juga kalau bisa direvitalisasi menjadi lebih baik dan disambungkan ya ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka yang ada di sini. Belum ada tiang-tiang untuk proses penyambungan antara halte dengan stasiun. Karena pekerjaan stasiun masih belum selesai ya, mungkin setelah pemasangan atap dan juga pengecoran bagian ujung ke arah underpass, lalu pemasangan rel mungkin akan dimulai juga dengan akses-akses. Arus kendaraan untuk masuk ke underpass cukup antri dan cukup padat ya, karena di bagian ujung ada satu crane dan ada pekerjaan pengangkatan dari steel box girder. Masih belum tersambung sepenuhnya, tetapi sudah dimulai beberapa segmen ya kalau kita perhatikan. Satu lagi yang di atas lintasan rel kereta aktif Jatinegara Senen yang kita lihat di sini untuk steel box girder yang membentang di atas pilar portal
sudah mulai dipasang rangka-rangka besi untuk pengecoran di bagian pinggir, dan di tengah sudah ada bondek-bondek. Nanti akan dilanjutkan dengan pengecoran pagar pembatas. Seperti ini pemasangan rangka-rangka besinya untuk menopang proses pengecoran dek ataupun lantai layang LRT Jakarta. Cukup padat ya, ini di hari Sabtu. Dari arah underpass ini belum disambungkan ke pilar berikutnya dari pilar portal. Nah, apakah ini akan menggunakan steel box girder? Belum diketahui, namun di bagian pinggir sudah ada rangka-rangka besi yang disiapkan. Mungkin akan ada di sebelahnya. Kita tunggu bersama. Kalau yang ini tersambung, maka semakin banyak progres yang dibuat ya untuk proses konstruksi, karena memang targetnya adalah di akhir tahun 2025, yaitu di bulan Desember. Ini rangka besinya juga ada di bawah. Yang ini BNTP 1, kemungkinan untuk sisi sebelahnya ini kemungkinan ya. Lalu ada tulang-tulang besi yang panjang dibawa oleh truk. Nah, ini adalah crane, mobile crane yang mengangkat material-material, dan ini ada crane yang lebih besar lagi yang warna hijau dan juga yang warna biru. Proses pengangkatan sudah selesai untuk dua segmen yang kita lihat di sini, ditopang oleh rangka-rangka baja untuk menyambungkan ujung pilar ke arah pilar satu lagi di pinggir flyover Pramuka yang ini. Jadi pekerjaannya tidak langsung keseluruhan, tapi memang sedikit demi sedikit ya. Sedangkan pilar-pilar yang di pinggir flyover Pramuka 117B, 118 ya, sudah mulai ada pemasangan rangka-rangka di pinggir serta bondek-bondek siap untuk dicor lantainya, dan dilanjutkan ke arah bagian tengah dari flyover Pramuka yang cukup padat, terutama pada pagi hari dan juga pada sore hari dari arah sebaliknya. Ini masih tersambung satu. Nah, tadi yang batang-batang girder yang ada di Jalan Pramuka ya, sebelum underpass, kemungkinan akan dibawa kemari dan dinaikkan di antara pilar-pilar yang sudah selesai, sehingga membentuk struktur jembatan layang dan siap dicor. Ini masih belum ya, tinggal satu lagi nampaknya. Tulang besinya juga sudah ada. Oh, ada dua. Ini satu lagi. Tidak ada penomoran pilar di sini dan sudah masuk ke zona 2 proses pembangunan. Langsung turun kita ke arah stasiun LRT Jakarta Matraman. Kemarin juga ada masukan agar tidak menggunakan nama Matraman atau ditambahkan embel-embel agar tidak rancu antara stasiun Matraman yang ada, baik itu KRL serta halte Transjakarta Matraman. Nah, ini pilar portal bagian atasnya sudah dibuka, berarti sudah kering ya, dan siap menyambut layang LRT Jakarta. Biasanya menggunakan girder beton, batang-batang girder beton untuk diteruskan ke satu pilar menjelang stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Rekayasa arus lalu lintas masih berlangsung di bagian pinggir di kiri, itu tidak dapat dilewati dari arah Matraman. Di bagian atas dapat kita lihat para pekerja ya meneruskan untuk konstruksi dari struktur atap, rangka-rangkanya. Atapnya belum. Semoga proses pemasangan material-material, penyambungan rangka-rangka besi ya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala ya, serta aman tentunya. Baik, karena cukup padat di bagian bawah, kita ambil shortcut saja, dan dari atas kurang lebih seperti ini. Ini pemandangan dari media sosialnya Waskita di tanggal 25 November ya. Untuk yang flyover Pramuka ke arah Jalan Tambak,
Ini tadi pilar-pilar yang kita lihat pekerjaannya masih berlangsung. Ada pilar 127 yang belum, kemudian tadi ada 125. Dan bagian atas dari yang dicor pilar 134, pilar portal itu sudah dibuka. Kemudian ini adalah pengerjaan struktur atap rangka-rangkanya di stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Tiang-tiang untuk struktur atap sudah ada di bagian pinggir, nampaknya tadi mungkin sudah mencapai 70-75% ya, karena ini adalah tanggal 29 November. Ke arah Manggarai sudah banyak batang-batang rel yang terpasang, meskipun juga masih ada batang-batang rel yang ditumpuk untuk yang sisi utara. Dan yang kita nantikan yang kemarin adalah pekerjaan pondasi untuk pilar yang akan menopang layang LRT Jakarta bentangan paling panjang yaitu 80 meter di sekitar area Manggarai ini. Kalau yang di dekat Ahmad Yani kita belum sempat ukur panjangnya, itu spannya juga cukup panjang ataupun bentangannya. Nah, ini persis berada di atas pintu air Manggarai, jadi nanti kalau kita lewat di sini bisa melihat airnya lagi tinggi atau tidak ya. Terdapat area pondasi di bagian bawah pilar 161B, kemudian untuk pilar 162, 163 sudah berdiri, 164 sedikit lagi bagian atas sampai ke arah stasiun LRT Jakarta. Fase 1B Manggarai yang berada di pinggir kali yang tadi. Ini progres pada 25 November ya, harusnya mungkin nih sekarang sudah 81% lebih. Karena yang kita lihat pekerjaannya lumayan masif dan pengangkatan dari steel box girder terus berlangsung dan sudah ada progresnya. Yang ke arah duku atas mohon bersabar ya, kita tunggu di tahun 2026 keputusannya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.